Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelum kita mulai acara kita pada pagi ini, supaya lebih semangat dan berenergi, kita mulai acara kita ini, kita awali dengan ice breaking. Gimana Ibu, setuju? Baiklah, kepada Ibu ini kita persilakan untuk memimpin ice breaking Ibu ini. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber. Untuk Ibu-ibu semua, dipersilakan untuk berdiri. Pertama kita tepuk santian. Umpu sulo, umpu kida, dua umpu, santian. Oke, sekali lagi. Tepuk santian. Umpu sulo, umpu kida, dua umpu, santian. Baik, selanjutnya tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, oke, sekali lagi biar tambah semangat. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Awassalatu wassalamu ala rasulillah liyudhhirahu ala dini kullihi wa law kana kafirun wa law kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji beserta syukur adalah sama ibadah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 05 Semarang, yang sama-sama kita hormati Ibu-ibu Majelis Guru serta tenaga pendidikan SD Negeri 05 Semarang yang telah bersedia meluangkan waktunya pada hari ini. Kemudian terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada ibu-ibu semuanya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan bersedia hadir di ruangan ini. Selanjutnya salam dengan sangat bersama-sama telah kita kirimkan buat Nabi besar kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu semuanya, pada kesempatan pagi hari ini untuk mempersingkat waktu, hari ini saya akan melaksanakan diseminasi penerapan dan penyebaran budaya positif di sekolah, dan ini merupakan rangkaian tugas dari diklat guru penggerak yang sedang saya jalani sekarang ini. Saya adalah guru SD 05 Semarang, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Magelang. Jadi sebelumnya ibu, saya ingin bertanya dulu, kalau mendengar kata budaya positif, mungkin kita sudah pernah mendengar ya Bu. Mungkin ada ibu yang memberikan tanggapan atau pendapat kira-kira budaya positif itu apa kira-kira yang terbayang oleh kita. Dalam pengisian PMM ya Bu, ada tentang budaya positif. Mungkin ada ibu-ibu yang memberikan tanggapan. Oke, Bu Haji, ya Pak Bu Haji, silakan Bu Haji. Budaya positif mungkin bisa budaya yang mengacu pada hal-hal yang bersifat baik. Iya, benar sekali. Jadi kalau menurut Bu Haji, budaya positif itu adalah budaya atau kebudayaan yang mengacu pada hal-hal yang berdampak baik, terutama di sekolah kita. Ibu-ibu yang lain mungkin ada Bu, apa itu budaya positif? Iya Bu Sisna. Iya, kebiasaan, ya benar sekali. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan. Jadi Bu, jadi budaya positif di sini itu sangat penting sekali kita terapkan di sekolah kita. Kenapa?
di sini Bu, tentang budaya positif di sini ada aspek-aspek penting yang perlu dijelaskan. Yang pertama, Ibu semuanya. Jadi dengan materi budaya positif ini, aspek-aspek yang penting yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Jadi ini adalah poin-poin penting dari penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Kalau kita masuk dulu yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Kalau kita lihat, disiplin positif itu terdiri dari dua kata. Yang pertama disiplin dan yang kedua positif. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Kita lihat dulu disiplin. Kira-kira menurut ibu-ibu semuanya, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang oleh kita? Iya, benar sekali. Jadi disiplin itu seperangkat aturan. Kemudian ada lagi kalau orang mau disiplin, kira-kira menurut apa? Iya, tepat waktu. Apalagi Bu, kalau ini tidak disiplin, kira-kira yang terbayang lagi kita apa kira-kira? Iya, melanggar peraturan. Tepat sekali. Jadi di sini kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda sekali. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak kita gunakan sama sekali. Terima kasih kita ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah memberikan tanggapan dan masukannya tentang pengertian kata disiplin. Jadi di sini Bu, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan yang mereka lakukan itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi itu definisi dari kata disiplin. Sedangkan kalau kita lihat apa itu positif, di sini disiplin juga berarti bahwa suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Jadi di sini Bu, kita sangat penting untuk menanamkan disiplin positif bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga kita harus menyebarkannya kepada peserta didik. Sebab dengan adanya budaya disiplin positif, kita bisa menunjukkan pelajar yang berakhlak mulia, kemudian pelajar yang mempunyai karakter sesuai dengan profil Pancasila. Baik Bu, kita masuk materi kita yang kedua, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau pembelajaran dengan paradigma baru, kira-kira menurut ibu-ibu apa Bu? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Kira-kira Bu, kalau paradigma baru itu kira-kira Bu yang terpikir jawab. Yang terbayang jawab Bu, paradigma baru berarti baru. Jadi Bu, di sini kita mengenal yang pertama ada pembelajaran itu berpusat pada guru dan yang kedua ada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kalau itu kita sudah paham ya Bu. Kira-kira Bu, selama ini kita mengajarnya yang berpusat kepada guru kah atau pembelajaran berpusat kepada peserta didik? Ada yang bisa memberikan tanggapan Bu? Oke, Bu Sisa, silakan. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Ermawati. Apakah pembelajaran terpusat kepada guru atau kepada peserta didik?
Menurut pendapat saya itu pembelajarannya terpusat kepada peserta didik. Contoh pembelajaran paradigma baru ini bisa kita terapkan dengan belajar prinsip berdiferensiasi. Sekian, terima kasih. Ya benar sekali Bu. Jadi kita di sini sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kenapa? Kalau kita melakukan pembelajaran berpusat kepada peserta didik, itu yang dikenal dengan pembelajaran dengan metode berdiferensiasi. Artinya ketika kita melakukan pembelajaran, kita memenuhi kebutuhan peserta didik kita sesuai dengan minat dan bakat yang ia miliki masing-masing. Jadi itu maksudnya Bu, pembelajaran dengan paradigma baru. Oke Bu. Oke. Jadi kita lanjut materi yang selanjutnya. Jadi kalau pembelajaran dengan paradigma baru ini harus bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan ini sudah tidak asing lagi di telinga kita Bu. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 aspek. Yang pertama di sini beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa? Kita sebagai pengajar harus bisa mewujudkan peserta didik kita itu peserta didik yang taat dan patuh terhadap aturan agama. Misalkan salat 5 waktunya taat, kemudian cara berdoanya itu maksudnya Bu. Kemudian profil pelajar Pancasila yang kedua, berkebinekaan global. Ini sesuai dengan kita negara Indonesia yang berkebudayaan. Seterusnya gotong royong. Kalau gotong royong mungkin di sini kita terbayang gotong royong itu membersihkan sekolah ya Bu, atau pekarangan sekolah. Tapi kalau profil pelajar Pancasila di sini, gotong royong itu bukan hanya sekedar membersihkan lingkungan sekolah, menjaga kebersihan sekolah, tapi gotong royong artinya bekerja sama. Murid itu bisa nggak bekerja sama dengan sesamanya, atau bisa nggak murid itu bekerja sama dengan guru, artinya bisa saling berkolaborasi. Kemudian yang ketiga mandiri, yang keempat mandiri, selanjutnya bernalar kritis atau berpikir kritis. Kemudian kreatif, artinya bisa menciptakan hal-hal yang baru. Itu profil pelajar Pancasila. Jadi untuk membangun perubahan paradigma baru ini, kita harus bisa membangun budaya yang positif juga di sekolah, dan perlu menyediakan lingkungan yang pasif, aman dan nyaman agar murid kita mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dan hal ini kontrol dalam menghadapi murid. Jadi selanjutnya perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita lihat dulu Bu, kau bingung lah Bu, ayalah stimulus kontrol, stimulus respon atau teori kontrol. Jadi stimulus respon di sini kira-kira ada Bu yang bisa memberikan masukan? Kira-kira Bu, stimulus respon. Jadi stimulus respon itu artinya Bu, memandang bahwa kita sama, semua orang melihat yang sama, memaksakan kehendak kita kepada orang lain, saling mengontrol, dan ini sudah tidak sesuai lagi dengan kontrak zaman, ya kan Bu? Jadi kita tidak boleh saling memaksakan kehendak, walaupun di sini kita posisinya sebagai guru. Sebab kenapa? Sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau istilahnya ini Bu, kalau anak-anak wapakso, malawannya kan Bu, wapakso harus menelpon, harus seperti ini. Jadi mungkin anak-anak itu hanya bisa melakukan ketika kita suruh. Mungkin negaranya yang tak dewa, kita rajuannya juga. Tapi beko di belakang tidak di belakang rajuannya gitu. Itu artinya kita tidak pas untuk menerapkan budaya positif. Dan harusnya budaya positif yang kita terapkan itu harusnya lahir dari diri seseorang, atau lahirnya dari dalam diri peserta didik kita. Oke, kemudian ada lagi istilahnya teori kontrol. Apa juga itu teori kontrol? Kalau stimulus kontrol kita memaksakan kehendak. Kalau teori kontrol kira-kira apa Bu? Lawan dari stimulus respon. Jadi di sini Bu, kalau teori kontrol, sebagai seorang guru kita harus mampu memberikan
di sini sama artinya lawannya. Lawan dari stimulus respon itu adalah teori kontrol. Ada pertanyaan Bu kalau sampai di sini? Ada yang bertanya Bu? Mbak Cinta dulu. Ada Bu yang bertanya? Kalau enggak kita lanjut saja Bu, nanti kita buka sesi pertanyaan. Jadi dalam perubahan paradigma, stimulus respon lawan dari teori kontrol ini, ilusi yang pertamanya, ilusi guru mengontrol murid, itu ilusinya Bu. Jadi artinya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, kalau tidak yang melakukan Bu, tidak bisa memasukkan loh. Artinya Bu, tak lahir dari dalam dirinya. Harusnya motivasi itu adalah motivasi yang bersifat intrinsik, lahirnya dari dalam diri seseorang. Walaupun tampaknya ia sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Berarti ini sungguh sangat berlawanan antara stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian ilusi yang kedua, paradigma baru stimulus respon lawan teori kontrol. Ilusinya bahwa semua penguatan positif efektif. Jadi apapun budaya positif yang kita lakukan itu positif, efektif dan bermanfaat. Sebab kenapa? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba menolak bujukan itu, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha, dan ini juga sangat kurang efektif kalau kita terapkan. Kemudian yang ketiga, ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter sebenarnya Bu. Sebab kenapa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka hanya belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka menyembahkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit juga bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Oke Bu, jadi kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua faktor penyebab. Yang pertama ada motivasi yang bersifat eksternal, artinya motivasi itu dilakukan karena dari luar. Salah satu motivasi eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di sini artinya kita melakukan motivasi itu mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, kemudian kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ada juga motivasi perilaku manusia itu yang lahirnya dari dalam atau dikenal dengan motivasi internal. Jadi dalam motivasi internal ini bisa menjadikan diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebenarnya Bu, motivasi perilaku manusia itu agar mereka menjadi diri mereka, harusnya yang kita berikan itu agar mereka bisa menjadikan diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya, bukan karena takut mendapatkan hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan. Jadi sebaiknya motivasi yang dilakukan, motivasi perilaku manusia itu harusnya motivasi yang
selanjutnya ini berdasarkan teori yaitu Dr. William Glasser. Bosen menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Jadi sebagai seorang guru, cara kita mengontrol seseorang, terutama murid kita, ada 5 posisi yang sering kita terapkan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama di sini kita sering menyerahkan posisi kontrol kita itu sebagai penghukum. Artinya apa? Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh seorang penghukum. Biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik dan mata melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, murid bisa menjadi pemberontak dan menyalahkan orang lain. Dampak ini lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Ini kalau kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai guru itu adalah sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua yang diterapkan oleh seorang guru terhadap peserta didiknya itu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Artinya apa, Bu? Pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut, guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga, tidak seperti dampak posisi penghukum. Namun murid dapat melupakan segala amarahnya meskipun dengan cara yang negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti dari diri, bahkan dapat juga menyakiti orang lain. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yang sering kita terapkan kepada peserta didik kita yaitu posisi kontrol sebagai teman. Kalau posisi kontrol kita sebagai teman, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti muridnya, namun berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, kemudian berkata ramah dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol sebagai teman ini dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Sedangkan dampak negatifnya akan muncul rasa ketergantungan terhadap guru. Jadi anakku kalau awak dapat sebagai teman, jadinya tergantung jawab Bu. Misalkan kalau nanti Bu misalkan DBM nanti Bu maksudnya kalau nanti Bu begini, jadi murid itu merasa tergantung kalau kita menyerahkan posisi kontrol kita itu sebagai teman kepada peserta didik. Kemudian posisi kontrol yang diterapkan guru kepada peserta didiknya yang keempat itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau atau sebagai posisi mengawasi. Jadi kalau di sini posisi pemantau di sini artinya kita cenderung melihat perilaku siswa atau menggunakan bukti-bukti. Awak cari apa perilakunya, buktinya, lain dari kerajuannya. Kemudian kita bisa mengambil dan melakukan tindakan yang akan dilakukan. Awak cari dulu kerajuannya, bukti-buktinya. Jadi setelah itu baru bisa melakukan tindakan apa kira-kira yang bisa kita ambil untuk melakukan posisi kontrol ini. Kemudian yang terakhir posisi kontrol yang kelima yang sering kita terapkan kepada peserta didik yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin ini yang paling efektif dari 5 posisi kontrol yang kita terapkan. Di sini artinya sebagai manajer, di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, kita bersama-sama dengan murid melakukannya. Kemudian kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian kita mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini di posisi manajer ini, penekanannya bukan
negatif bagi peringatan watak atau karakter murid. Jadi apapun yang kita terapkan namanya, kalau ada dampak positif pasti ada dampak negatifnya. Tapi kalau menurut teori posisi kontrol yang terbaik yang lebih efektif kita lakukan adalah sebagai manajer. Kira-kira Bu, selama awak di posisi mana kira-kira Bu? Yang sering kita terapkan. Jujur ya Bu, kalau saya sendiri, saya sering menerapkan itu sebagai penghukum ada ya Bu, juga sebagai penghukum kepada anak. Kemudian menerapkan posisi kontrol sebagai membuat anak merasa bersalah ada juga. Kemudian sebagai teman ada juga ya Bu, juga. Jadi mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa menerapkan posisi kontrol kepada peserta didik kita itu sebagai manajer, dan semoga dengan adanya posisi kontrol kita sebagai manajer ini bisa berdampak positif kepada peserta didik kita dalam mengembangkan dan menerapkan budaya positif di sekolah kita, terutama di SD 059. Bu, jadi untuk selanjutnya, materi selanjutnya kita lanjut. Di sini ada motivasi, kemudian tadi ada sudah kita jelaskan ada motivasi kita sebagai penghukum, pembawa rasa bersalah, sebagai teman, kemudian ada pemantau, kemudian ada manajer. Di sini kita lihat apabila kita melakukan motivasi sebagai penghukum, harusnya kita menghindari ya Bu, harusnya sebaiknya kita hindari posisi kontrol kita ini sebagai penghukum. Kenapa? Karena posisi yang seperti ini itu dinamakan identitasnya gagal. Kenapa gagal? Sebab di sini apa jasanya yang diperbuat guru kalau dia menerapkan posisi kontrol itu sebagai penghukum? Di sini guru mungkin bisa menghardik, kemudian menunjuk, menyakiti atau menyindir. Ini sudah sangat tidak efektif sekali kita terapkan pada peserta didik kita. Kemudian apa contoh kata-kata yang kita lontarkan kepada murid kita apabila kita menerapkan posisi kontrol kita itu sebagai penghukum? Misalnya, misalkan tidak lakukan, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, nanti kamu akan ibu hukum. Awas ya kalau kamu tidak melakukan, atau kita bisa mengatakan kata-kata seperti itu salah satu contoh perkataan apabila kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian hasilnya apa kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum? Hasilnya bagi peserta didik kita yang akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan beliau juga bisa berbohong. Kenapa dia berbohong? Karena dia takut dihukum. Jadi ini sangat tidak efektif sekali kita terapkan di sekolah. Kemudian murid, apa kira-kira yang dikatakan murid kalau kita melakukan posisi kontrol kita ini sebagai penghukum? Contohnya di sini murid itu bisa berkata, biarkan sajalah, nanti juga marah-marah lagi. Paling itu yang dikatakan murid kepada kita. Kemudian dampaknya pada murid, apa dampaknya? Murid akan mengulangi kesalahan. Agar kita tidak juga bisa menerapkan budaya positif secara berkelanjutan di sekolah kita. Kemudian kalau kita menerapkan posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, itu motivasinya itu perlu juga kita hindari. Apa contoh perbuatan kita? Contohnya di sini kita selalu berceramah, mengatakan misalkan ibu kecewa sama kamu. Seharusnya kamu tuh begini nak, bukan begitu. Coba kamu lihat teman kamu yang itu, dia selalu rajin, selalu patuh, tirulah dia. Jadi kalau kita mengucapkan kata-kata seperti itu akan membuat rasa murid kita tuh merasa bersalah. Dan ini juga perlu kita hindari dan tidak perlu kita terapkan dalam menerapkan posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian biasanya hasil yang kita dapatkan apabila kita menerapkan posisi kontrol pembuat rasa bersalah, murid akan menyangkal berbohong. Anak yang punya kesalahan ini Bu, hanya anak sen, nanti kecil tak dulu, apa yang dikatakan. Jadi semua sangat tidak efektif. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata apa yang dikatakan murid? Maafkan saya Bu, apa yang dikatakan murid. Dampaknya pada murid
apabila kita melakukan motivasi pembuat rasa bersalah ini. Jadi murid itu merasa rendah diri, tapi saya sih ke dirinya dan hanya salah-salahnya dari kalau istilahnya di sekolah disalahnya di guru, di MDA disalahnya juga di guru, di rumah awak juga yang salah. Jadi ini harusnya sama kita hindari sebagai seorang pendidik. Kemudian yang ketiga, motivasi kita itu dikatakan berhasil atau sukses apabila kita bisa menerapkan posisi kontrol kita itu sebagai teman. Kenapa? Misalkan contoh perbuatan kita kepada murid kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman, misalkan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian apa yang dikatakan guru biasanya? Ayolah nak lakukan demi ibu ya. Jadi murid-murid itu merasa kita itu adalah temannya. Kita perlu melakukan pendekatan kepada peserta didik. Kemudian hasilnya apa Bu kalau kita melaksanakan posisi kontrol ini sebagai teman? Hasilnya bagi peserta didik kita bisa murid kita meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian apa yang dikatakan murid biasanya kalau kita menerapkan posisi kontrol ini sebagai teman? Murid akan berkata, saya pikir saya merasa atau ibu guru itu teman saya. Atau gimana? Oh Bu, kalau awak meletakkan posisi kontrol itu sebagai teman, ini merasa awak tuh kawannya. Jadi kalau kawan tuh kalau misalkan apapun yang dikecilnya nyontak kecilnya kawan. Jadi kalau murid kemudian dampaknya pada murid itu akan lemah, tidak mandiri dan merasa tergantung kepada kita. Seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi kalau nggak ada awak banyak langsung ada ibu itu. Ini tergantung lo kalau awak menerapkan posisi kontrol awak itu sebagai teman. Kemudian motivasi kita juga akan dikatakan berhasil atau sukses apabila kita melakukan posisi kontrol sebagai pemantau. Biasanya dalam sebagai pemantau, guru berbuat apa yang diperbuat guru itu menghitung dan mengukur. Sebab kenapa? Kalau sebagai pemantau tadi cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti. Kemudian berdasarkan bukti-bukti baru kita bisa mengambil tindakan apa yang dilakukan terhadap murid. Awak telusuri dulu, iya tidak dilakukannya. Awak cari buktinya dulu. Kalau ada buktinya, baru awak bisa melakukan tindakan apa atau solusi apa yang kita berikan kepada peserta didik. Kemudian hasilnya apa? Kita menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau nampak ini kalau pantau itu nyebut, kalau nampak di nyawa ada kerajuannya, kalau nampak di nyawa atau di kerajuannya nih. Jadi ini juga kurang efektif kita lakukan di sekolah. Kemudian murid apa yang dikatakan murid biasanya kalau kita sebagai pemantau? Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Itu biasanya dikatakan murid. Kemudian dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau awak sebagai pemantau, murid itu lebih cenderung untuk mendapatkan hadiah atau sanksi. Kira-kira kalau ikutin awak kerajaan, kira-kira sanksinya dari ibu atau kalau misalnya berbuat baik, kira-kira ada nggak hadiah, ada nggak yang jandu. Jadi murid lebih cenderung berpikiran seperti itu. Kemudian motivasi kita dikatakan berhasil apabila kita menempatkan posisi kontrol sebagai manajer. Sebab kenapa Bu? Dalam sebuah posisi sebagai manajer ini biasanya apa yang diperbuat oleh guru biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di sini dalam penerapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama dulu kita harus menstabilkan identitas. Artinya apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin dengan kata-kata seperti itu kepada siswa, kita bisa menstabilkan identitas. Kemudian kita bisa juga menyatakan misalkan kepada peserta didik kita itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau tadi contohnya Bu, misalkan itu ambil, kita
dalam nilai keyakinan kelas kita yang kita sepakati. Jadi yang punya klausul itu Bu, jujur Bu, disiplin Bu. Nah, jadi berdasarkan jawabannya itu kita juga bisa berdialog atau berdiskusi dengan kita. Kira-kira menurut anak-anak Ibu, kalau datang terlambat itu disiplin nggak anak? Oh enggak Bu. Oh jadi sesuai dengan keyakinan kelas kita Bu. Oh nah enggak Bu. Jadi keyakinan kelas itu kan sudah kita sepakati. Jadi anak-anak itu harus bisa nggak berbuat jujur. Mungkin kita bisa mengatakan hal-hal yang seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, kita juga bisa mengatakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dan pastinya anak-anak kita itu bisa menjawab orang yang seperti apa yang dia inginkan. Kemudian tahapan yang ketiga pada segitiga restitusi ini melakukan validasi kebutuhan. Misalkan kita bisa menyatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya apa alasannya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi berdialog dengan kira-kira calonnya bagaimana untuk menapikan itu. Jadi Beko dengan sendirinya dia akan menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Langkah dalam penerapan segitiga restitusi tadi sudah menentukan identitas, kemudian kebutuhan, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Kira-kira Bu dari pemaparan yang begitu panjang, kira-kira ada nggak Bu pertanyaan yang akan ditanyakan tentang penyebaran dan penerapan budaya positif di sekolah? Ada Ibu yang ditanya atau yang perlu kita diskusikan? Mudah-mudahan apa dari penjelasan dan jadi demikianlah Bu pemaparan dari budaya positif yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita di SD 059 Silang ini bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, terutama terhadap peserta didik kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal saleh bagi kita dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian penjelasan dan pemaparan dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat, alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Jadi sesuai dengan rencana kita, hari ini kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas, ya nak? Kesepakatan kelas Sekarang Ibu tanya dulu sama anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu pernah mendengar atau tahu enggak apa itu kesepakatan kelas? Atau keyakinan kelas? Ada yang tahu enggak? Pernah mendengar peraturan? Peraturan. Pernah mendengar tata tertib? Pernah ya? Jadi kalau keyakinan itu hampir sama dengan tata tertib, hampir sama dengan peraturan. Artinya peraturan itu yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan. Kemudian dalam bentuk keyakinan. Kenapa dalam bentuk keyakinan, Bu? Kenapa tidak peraturan saja namanya, Bu? Kenapa harus keyakinan? Karena kalau kita bikin dalam bentuk keyakinan, itu artinya anak-anak Ibu harus melaksanakan apa yang sudah kita yakini dan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bukan hanya sekedar yakini saja, dilaksanakan, kemudian kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian keyakinan itu kita buat dalam bentuk kesepakatan. Kesepakatan antara siapa, nak? Iya, antara kita. Kitanya siapa? Kita kelas 4. Siapa itu? Ada anak-anak Ibu, kemudian ada Ibu. Harus ada kesepakatan antara Ibu dan anak-anak. Kira-kira menurut anak-anak Ibu, bisa enggak anak-anak Ibu
kalau kita membuat kesepakatan kelas dalam bentuk keyakinan. Nah, bisa kira-kira nak? Jadi nanti keyakinan kelas itu anak-anak ibu yang tulis, anak-anak ibu yang membuatnya, nanti kita tempel, itu dia yang sudah ibu sediakan di kertas karton. Kemudian yang harus anak-anak ibu perhatikan, ketika membuat keyakinan kelas, jangan kita menggunakan kalimat negatif. Kita harus menggunakan kalimat positif. Ya, bagus. Kalimat positif. Apa itu maksudnya? Kalimat positif itu yang bagaimana? Boleh, supaya kita enggak berdebat singkat pada. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, kalimat positif itu artinya kita jangan kalau kalimat negatif kita tidak boleh menggunakan misalkan kata jangan. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Tidak boleh kita menggunakan kata jangan. Kemudian tidak boleh, itu jangan kita gunakan. Contoh misalkan, jangan membuang sampah di sembarangan tempat. Ada kata jangannya ya. Berarti kita menggunakan kalimat negatif. Harusnya apa yang kita tidak membuang sampah sembarangan? Buang, kan ada juga tidaknya. Nah, ada juga tidaknya. Kita tidak boleh membuang sampah. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian apalagi contoh yang lain keyakinan kelas kita yang juga anak-anak inginkan. Misalnya tidak boleh mencontek ketika ulangan, ya kan? Ada kita tulis kata tidaknya. Harusnya kita tulis apa? Kalau kita mencontek itu artinya sikap kita jujur atau tidak? Tidak. Iya, arti. Jadi kita tulis apa dalam keyakinan kelas kita? Apa kita tulis? Yang kalimat positifnya. Belajar saat ada ujian. Boleh belajar dengan sungguh-sungguh ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi hargai guru yang sedang berbicara di depan. Saling menghargai sesama teman. Jadi keyakinan kelas itu kita buat antara ibu dengan anak-anak ibu, kemudian juga antara anak-anak ibu dengan anak-anak, antara sesama. Contohnya tadi saling menghargai sesama teman, kemudian saling menghargai guru yang sedang berbicara di depan. Oke, bisa nak? Ada pertanyaan? Ada yang ingin anak-anak ditanyakan? Kira-kira kalau ibu suruh anak-anak ibu membuat keyakinan kelas, bisa nggak anak-anak ibu? Bisa nak? Iya. Oke, jadi ibu akan membagikan kertas. Nanti di kertas ini anak-anak ibu tulis ya keyakinan kelas karena kita jumlahnya hanya 5 orang. Jadi anak-anak di sini menulisnya 2 keyakinan yang harus disepakati per orang. Nah ya, 2 saja, 2 keyakinan. Nanti kita lihat yang sama kita jadikan 1, 2, 1, 2, tulis 2 ya, 2 per orang. Ya, 1 kertas saja.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Becky Sabrina dari kelas 4 SD SDN 05 Sungai Angsiangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kadita, SD SDN Negeri 05 Sungai Angsiangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Yudila. Happy sekali. Happy. Sangat senang. Senang sekali. Sangat senang. Happy sekali. Happy. Sangat senang. Senang sekali. Senang sekali. Sangat senang. Supaya bisa menjadi murid yang lebih bertanggung jawab. Supaya bisa menjadi siswa yang lebih baik. Bisa menjadi murid yang disiplin. Bisa menjadi murid yang saling menghargai. Jadi tadi kan anak-anak itu sudah membuat keyakinan kelas, sudah kita tempel. Jadi untuk menguatkannya kita harus anak-anak itu harus tanda tangan bahwa kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah kita tempel. Sepakat ya? Oke, semuanya satu-satu ke depan, stop dulu guys.